Di dalam penetapan standarnya, di dalam penetapan desain yang ditetapkan kurikulumnya, kita ingin menetapkan mana yang benar-benar di level satuan pendidikan, mana yang di level nasional penetapannya. Nah, di dalam undang-undang kita sebenarnya ada gradasi. Ada yang mana di level standar, mana di level kurikulum di tingkat nasional, mana di level satuan pendidikan. Di Bapak kalau dicek di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan kurikulum itu mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, ini di kita ya, di negara kita. Sehingga yang pertama kali kita tata tahun ini itu adalah standarnya. Karena kurikulum harus mengacu kepada standar. Jadi kita harus digradasi. Mana di level standar, mana di level kurikulum, mana nanti desain kurikulum itu bisa diterjemahkan di level satuan pendidikan. Sehingga sebenarnya standar itu harusnya diacu oleh siapa? Diacu oleh para pengembang kurikulum, memastikan standar itu diterjemahkan ke dalam desain kurikulum nasionalnya. Sehingga desain kurikulum nasional itulah memastikan dia sudah mewadahi semua yang ada dalam standar dan diterjemahkan oleh satuan pendidikan. Sehingga satuan pendidikan itu sebenarnya cukup mengajunya langsung kepada kurikulumnya yang merupakan penerjemahan dari standar. Nah, upaya itulah yang awal tahun 2002 dari sejak 2019 ya, dan standarnya kita kerjakan 2021, lalu ditetapkan 2022. Kita mulai menata standarnya. Sejak 1 September kami sudah mulai menyusun, karena di 1 September BSNP nonaktif sehingga fasilitasi pengembangan standar berada di pusat standar kebijakan pendidikan. Pada saat kami merumuskan terkait dengan standar nasional pendidikan yang akhirnya sudah terbit ya, 4 standar, itu kita berdiskusinya mana yang kita tetapkan di level standar supaya diterjemahkan nanti berada di level kurikulum. Dari level kurikulum nanti mana yang bisa diterjemahkan kurikulum ini untuk bisa memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan menerjemahkan di level satuan pendidikan. Ini yang coba kita tata. Dalam desain yang saat ini sedang disusun, Ibu Bapak, dalam proses pengembangan kurikulum itu selalu melalui 4 tahap. Perencanaan, penyusunan, implementasi, evaluasi. Nanti akan kembali lagi. Sejak 2019 kami sudah merencanakan pembaharuan kurikulum. Lalu di 2020 sudah kami susun, sampai pertengahan 2021 kita implementasikan. Diimplementasikan dari 2001 dan sampai saat ini masih diimplementasikan. Di saat yang bersamaan juga kami melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mencakup 2 hal. Pertama adalah evaluasi dokumen. Yang kedua adalah evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi sudah dimulai sebelum ini diterapkan. Jadi baseline-nya. Jadi waktu diterapkan di tahun 2021 di sekolah penggerak itu tuh sudah mulai evaluasi implementasi. Baseline-nya bagaimana, makanya waktu 2021 waktu di sekolah penggerak diterapkan, khusus sekolah penggerak itu asesmen nasionalnya itu diterapkan di 2 kelas, berbeda dengan yang bukan sekolah penggerak. Karena dimulai dari saat itulah kita mulai dilakukannya baseline. Jadi data awalnya, evaluasi awal kita lakukan. Lalu dalam berjalannya, sekarang pun sedang berjalannya middle line di pertengahan jalan, sehingga ada evaluasi dalam bentuk refleksi, termasuk juga kita ada evaluasi dalam bentuk etnografi. Kita menerjunkan para etnografer untuk melakukan penelitian di satuan pendidikan bagaimana proses belajar itu dilakukan. Jadi diterjunkan secara sampel ya, melihat proses belajar. Jadi evaluasinya bukan datang ke sekolah foto pulang, enggak. Tapi datang ke satuan pendidikan, lihat proses belajar selama 2-3 bulan, bagaimana proses pembelajaran ini terjadi. Itu kita lakukan evaluasinya. Dan nantinya tentu akan ada sampai ke endline-nya. Sehingga nanti mungkin setelah 3 tahun akan terlihat dampaknya dari hasil belajarnya. Nah, berdasarkan pertimbangan itu setelah 3 tahun, maka di situ akan diambil keputusan.
Sehingga kan 2021, 2022, 2023, 2024 ini proses implementasi ya, dan secara bersamaan juga proses evaluasi. Maka direncanakan di tahun 2024 kita akan mulai menetapkan sebagai kurikulum nasional. Jadi tahun ini masih proses pengembangan. Lalu evaluasi yang kedua adalah evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen sudah kita mulai sejak November tahun lalu. Mulai dari struktur kurikulumnya. Lalu di awal tahun ini kami sudah mulai mengevaluasi capaian pembelajaran dan masih berjalan sampai hari ini mengevaluasi capaian belajar. Lalu nanti di akhir Maret nanti akan mulai mengevaluasi terkait dengan panduannya. Nah, ini PIC-nya untuk evaluasi ini Bu Ari ada juga di sini ya. Jadi Bapak juga sudah pada kenal ya, karena sudah hijrah, sudah berpindah Bu Ari dari Direktorat SMA ke Pusat Kurikulum. Jadi mungkin Bapak pun kalau ingin memberikan masukan dari struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, termasuk juga panduannya bisa disampaikan lewat Bu Ari juga. Nah, semua dokumen kita evaluasi secara fokus utama kita lakukan dalam bentuk lokakarya. Jadi dilakukan dalam bentuk lokakarya untuk menggali secara utuh mulai dalam struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduannya. Untuk apa? Sehingga akan kita evaluasi berdasarkan implementasi, berdasarkan dokumen, kita akan melakukan penyempurnaan untuk bahan penetapan kurikulum nasionalnya yang direncanakan di tahun 2024. Jadi di tahun ini mungkin nanti mulai bulan September kami akan mulai menata ulang, menyusun regulasinya sebagai rancangan penetapan kurikulum nasionalnya. Karena saat ini posisinya belum menjadi kurikulum ditetapkan sebagai nasional, belum ditetapkan adanya pergantian kurikulum. Tahun ini masih proses pengembangan dan merupakan opsi kurikulum yang masih bisa digunakan. Sehingga tidak ada paksaan kepada satuan pendidikan. Kalau ingin menggunakan K13 tetap silahkan. Kalau ingin menggunakan kurikulum merdeka silahkan juga. Jadi tahun ini masih proses pengembangan. Sampai kapan ya? Rencananya di tahun depan. Sehingga sudah diperoleh dari implementasi dari dokumen berbagai masukan akan kita tetapkan di tahun 2024 sebagai kurikulum nasional. Sehingga Ibu Bapak jika ada masukan-masukan yang merasa di bagian ini perlu diperbaiki karena sudah diimplementasikan, di bagian ini perlu dibenahi dokumennya, baik dalam struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduan-panduannya, kami dengan senang hati menerima masukan Ibu Bapak sebagai bahan penyempurnaan. Karena dalam produk apapun Ibu Bapak ya, pengembangan itu tidak langsung sekali jadi. Dalam proses pengembangan apapun kan kita lakukan perencanaan, penyusunan, diuji coba. Setelah dirasa dia bagus, baru akan ditetapkan. Begitu pula dalam pengembangan ini tidak langsung sekali jadi, langsung ditetapkan. Tapi kita ingin menghimpun bagaimana berbagai masukan dari segi implementasi dan dari segi dokumen terkait dengan kurikulum ini. Itu mungkin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi yang pertama, Ibu Bapak silahkan jika merasa ada ingin memberikan masukan, mulai dari struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduan-panduannya yang sudah diterbitkan, itu kami dengan senang hati menerima masukan tersebut dan kami akan analisis untuk selanjutnya akan kami perbaiki.